Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Dani dari kelas 3 PIB dengan NIM 22411 0402 086. Di sini saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UTS yang Bapak berikan. Yang nomor 1, jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI, yaitu pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia sangatlah penting bagi calon guru PAI karena memiliki berbagai urgensi sebagai berikut. Yang pertama, memperkaya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya di sini, sumber belajar PAI berbasis multimedia dapat memberikan calon guru PAI akses ke berbagai informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran agama Islam. Dengan demikian, calon guru PAI dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang ajaran-ajaran agama Islam yang akan diajarkannya kepada peserta didik. Yang kedua, menyajikan materi secara menarik dan interaktif. Maksudnya di sini, sumber belajar PAI berbasis multimedia dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik, interaktif, dan beragam. Hal ini akan membantu calon guru PAI dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, penggunaan multimedia juga dapat memfasilitasi pemahaman siswa dengan memberikan contoh visual, audio, dan animasi yang memperjelas konsep-konsep agama Islam. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi. Maksudnya, pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia ini juga akan membantu calon guru PAI dalam meningkatkan keterampilan teknologi. Dalam era digital pada zaman sekarang ini, keterampilan teknologi menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. Calon guru PAI perlu menguasai penggunaan multimedia sebagai alat bantu dalam mengajar agar dapat memberikan pengalaman atau pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Maksudnya, sumber belajar PAI berbasis multimedia ini juga dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi calon guru PAI. Dengan adanya sumber belajar yang dapat diakses secara mandiri, calon guru PAI dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama Islam kapan saja dan di mana saja. Hal ini akan membantu calon guru PAI untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam bidang agama Islam. Dengan memahami dan menggunakan sumber belajar PAI berbasis multimedia ini, calon guru PAI memiliki keunggulan dan memberikan pembelajaran yang efektif. Pembelajarannya efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini. Yang nomor 2, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran, yaitu penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat erat kaitannya dengan berbagai teori psikologi pendidikan, di antaranya yang sebagai berikut. Yang pertama, teori kognitif. Teori ini pentingnya pengolahan terhadap otak. Multimedia dapat memfasilitasi pembelajaran dengan memanfaatkan visual, audio, dan interaktivitas yang dapat membantu siswa memproses informasi secara lebih efektif. Yang kedua, yaitu teori konstruktivitis. Teori ini menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Multimedia dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran,
memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks, serta memungkinkan eksplorasi mandiri. Yang ketiga yaitu teori multiple intelligence, yaitu teori ini menekankan atau mengakui variasi dalam kemampuan belajar siswa. Penggunaan multimedia menggunakan variasi mendekatkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan para siswa melalui penggunaan visual, auditif, dan interaksi yang dapat memperkuat pemahaman dan retensi materi. Penerapan teori-teori psikologi dalam konteks multimedia ini dapat meningkatkan efektivitas suatu pembelajaran dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan motivasi peserta didik, serta memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Nomor 3, jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar KI berbasis multimedia. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya. Berikut ini ada 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar KI berbasis multimedia beserta keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu ada Muslim Pro. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang berguna bagi penggunaan Muslim, seperti jadwal waktu sholat, arah kiblat, Al-Quran digital, dan sebagainya, dan panduan ibadah. Keunggulan pada aplikasi ini yaitu akses mudah dan cepat ke informasi penting dalam agama Islam. Namun, adapun dengan kelemahannya yaitu tidak semua fitur tersedia secara gratis dan terkadang terdapat iklan yang mengganggu pada aplikasi ini. Yang kedua, ada tafsir Al-Quran. Aplikasi pada tafsir Al-Quran ini menyediakan tafsir Al-Quran lengkap dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Keunggulan dari tafsir Al-Quran ini yaitu memudahkan penggunaan dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Namun, adapun kelemahan dalam aplikasi ini yaitu beberapa tafsir memiliki pendekatan atau interpretasi yang berbeda-beda. Yang nomor 3, adapun dengan doa harian Muslim. Aplikasi pada ini yaitu menyediakan koleksi doa-doa harian dalam agama Islam, seperti doa sebelum tidur, doa makan, doa sesudah makan, doa keluar rumah, dan sebagainya. Keunggulan pada aplikasi ini yaitu memudahkan kita untuk menghafal dan mengamalkan doa-doa harian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun kelemahan pada aplikasi ini yaitu beberapa doa mungkin memiliki variasi dalam cara pelafalan dan bacaannya. Bacaannya. Penggunaan pada aplikasi ini sebagai sumber belajar PAI berbasis multimedia dapat membantu calon guru PAI dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama Islam. Namun penting juga bagi penggunaan untuk tetap kritis dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui aplikasi ini dengan sumber-sumber yang terpercaya atau dengan sumber-sumber yang jelas. Yang nomor 4, dari aplikasi pada jawaban nomor 3, jelaskan penggunaan salah satu dalam pembelajaran PAI. Di sini saya akan mengambil aplikasi doa harian Muslim. Dalam aplikasi doa harian Muslim ini dapat digunakan dalam pembelajaran PAI berbasis multimedia untuk mempelajari pemahaman siswa tentang praktik-praktik keagamaan sehari-hari.
keagamaan sehari-hari dalam agama Islam. Aplikasi ini membantu peserta didik memahami dan menghafal doa-doa penting dalam agama Islam, atau memahami konteks dan tujuan di balik setiap doa, serta mempelajari waktu dan situasi yang tepat untuk mengamalkan doa-doa tersebut. Dalam demikian, menggunakan aplikasi ini dapat meningkatkan suatu pemahaman praktis dan spiritual kepada peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.